Halo semuanya, balik lagi di channelnya gua dan kali ini video baru guanya ini nggak ngebahas tentang si Claudia ada spare part baru. Itu enggak. Ini gua bikin video ini untuk menjawab pertanyaan aja nih dari kalian, dari teman-teman gua nih yang di YouTube ya, yang di channel gua ini, dan mereka komen di antara dua video ini sama ini. Nah, jadi di dua video itu banyak juga yang nanya tentang si Master RAM KRS ini. Jadi gua mau mau menjawab aja dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi biar nggak miskomunikasi atau nggak bisa jelasin gitu. Sebenarnya sih gue udah jelasin dibalas di kolom komen ya, cuman ya setidaknya gua kasih tahu langsung aja ya. Kalau misal kurang atau apanya nanti bisa komen lagi aja gitu ya. Nah, jadi yang pertama gua mau bahas dulu tentang impresi gua ke Master RAM KRS Gold R ini. Jadi selebihnya itu pemakaian kurang lebih sekitar 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan kalau nggak salah sih ya. Menurut gua sih untuk pengeremannya oke, nggak ada hambatan apapun. Cuman di sini ada ya mungkin pemakaian ya. Ini di sini ada sedikit agak berubah ya untuk chrome-nya. Chrome-nya itu dia agak ngelupas di bagian belakang sih, bukan di bagian depannya. Jadi nggak ngurangin fungsinya juga, yang penting fungsinya nggak ngurangi fungsinya ya. Cuman tampilan aja, tapi nggak kelihatan banget dari depan, tapi dari belakang ini kayak geradakan gitu aja sih. Oh ya, ini mohon maaf ya kalau misalkan emang mikrofonnya kena angin karena anginnya lagi besar banget. Nah, jadi untuk impresi gua gitu aja. Memang nggak ada masalah sama sekali di bagian si brake pumpnya, karena memang sejatinya dari harganya aja kita udah bisa lihat harga segitu kita dapat kualitas pengereman yang kayak gini sih menurut gua udah oke ya. Finishing sih mungkin nomor 2 kalau menurut gua. Dan langsung aja ke topik yang memang gua mau bahas di video ini, yaitu jawab pertanyaan di kalian nih yang komen-komen semuanya ya. Sebenarnya sih udah gua jawab, cuman pengen ini aja, pengen bahas di video gua lagi aja gitu. Jadi gua bahas semuanya ya. Untuk pertanyaan pertama ada dari Asupan namanya ya. Nggak tahu namanya Asupan. Jadi dia bertanya mana yang lebih pakem dari standar, dari KRS atau standar gitu ya. Mungkin biasanya kan kalau standar itu untuk milimeternya kan dia 11 mm ya kalau nggak salah sih ya. Kalau di Jupiter MX sih 11 mili, dan ini KRS 12,7 mili. Sebenarnya kalau misalkan untuk pakem atau enggaknya itu balik lagi ke pemasangan ya. Kalau misalnya pemasangannya dia betul benar dan memang nggak ada miss sama sekali, nggak ada bleedingnya bener, itu semuanya pakem sih. Cuman balik lagi untuk ke powernya. Kalau misalkan power standar itu 11 mili, untuk untuk memakai kaliper yang standar sekitar satu piston gitu ya. Kaliper standar satu piston itu masih mumpuni, memang masih enak. Tapi kalau misalnya kalian upgrade ke bagian master RAM-nya sekitar 12,7 mili yang KRS ini, mungkin itu powernya lebih besar dan memang si feel pengeremannya lebih enak gitu, lebih pakem gitu aja sih ya. Pastinya KRS yang lebih pakem dibanding standar gitu, karena milimeternya itu lebih besar dibanding si standar gitu. Untuk pertanyaan kedua yaitu sebentar, mana ya tadi lupa. Nah, untuk yang kedua yaitu dari si Dani Ramadan ya, RMDN THN. Jadi kata dia nggak Senin Kemis kan bang tuh Master RAM katanya. Mungkin yang dia maksud itu mungkin ngerem Senin berhentinya Kamis mungkin ya. Mungkin ya, atau enggak kurang pakem lah gitu. Kita bisa bilang
nggak pakem lah gitu. Kalau gua selama pemakaian ini selama berbulan-bulan ini pengeremannya konsisten, enak, nggak ada apa ya, nggak ada miss sama sekali. eh Pengeremannya pakem, lebih enak, lebih memang apa ya, dibanding yang standar memang lebih pakem sih, gitu aja sih kalau ini enggak Senin Kamis gitu. Dan selanjutnya yang ketiga ya, master rem ini kuatkah Bang dipadukan sama kaliper 2 piston dari Ananda Putra? Ya, sebenarnya untuk satu piston atau dua piston untuk kalipernya itu nggak masalah sih. Justru untuk si 12,7 mili ini dia mumpuni mungkin ya kalau menurut gua sampai dengan dua piston kaliper sih gitu, kaliper dua piston gitu. Kalau misalkan lebih dari dua piston ya mungkin bisa aja, cuman mungkin rada empuk dan agak-agak dalam ya, nggak terlalu keras, jadi agak dalam mungkin karena kan memang minimal kalau yang 3 piston itu pakai yang 14 mili kalau misalnya kalian mau upgrade. Mungkin kalau misalnya standarnya seperti PCX ya, kalau PCX kan itu 3 piston, kalibernya itu 3 piston, mungkin standarnya bisa kena sekitar 12,7 mili memang standarnya. Jadi kalau kalian pakai master rem ini nggak upgrade mungkin ya, jadi mendingan pakai yang 14 mili. Tapi pakai ini juga bisa, cuman agak dalam aja gitu. Untuk pertanyaan keempat itu dari Nabil Nefdi ya, itu enakan mana, master rem standar atau KRS Bang, katanya gitu ya. Kalau misalkan untuk ya pemakaian standar aja, kayak nggak usah di upgrade, mungkin ya enak pakai standar. Kalau misalkan memang menurut gua yang enakan mana ya, enakan master rem KRS karena dia upgrade lebih besar powernya, gitu aja. Dan yang kelima ini agak penting nih sebenarnya untuk kalian tahu nih. Ini dari Dharma. Kalau dipasang di Beat FI 2013 pakai kaliper sama selang rem standar gimana? Worth it gak tuh untuk jarak jauh? Nah, kita bicara tentang upgrade braking system dulu aja ya. Kita upgrade tuh ya harus upgrade gitu. Boleh sembarangan gitu, kayak upgrade braking system kan nggak seenaknya itu, nggak seenaknya apapun diganti duluan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya harusnya yang pertama kali diganti itu selang rem dahulu sebelum si master rem. Kenapa kalau misalkan master rem dulu diganti, misalnya master rem ini terus kaliper standar atau selang remnya standar. Kalau kaliper sih nggak apa-apa standar, tapi kalau misalkan memang selang remnya masih standar, kalau kalian ganti master remnya dahulu itu bakalan nggak enak, nggak apa ya namanya, nggak maksimal pengeremannya dari si master rem yang udah di upgrade ini. Karena dari yang standar kan dia tuh selang rem kan karet, itu udah pernah selalu gue bilang kalau misalkan selang rem karet itu dia bisa memuai kalau misalkan dia udah panas. Nah, dia bisa melar. Dan kalau misalkan memang untuk si master rem standar kan dia milimeternya si pistonnya itu dorongannya agak kecil, itu aja bisa melar untuk selang rem yang karet yang standar, apalagi pakai yang master rem yang lebih besar, jadi dia dorongannya lebih kuat. Nanti untuk pressure ke si kalipernya itu enggak 100%, jadi melar di si selang rem. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memang lu mau upgrade braking system, nggak usah kalipernya, nggak usah di upgrade pun nggak masalah. Yang penting selang rem dulu, baru master rem, baru kaliper, nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu yang pastinya harusnya selang rem dulu. Nah, biar konsisten pengeremannya, nggak melar, jadi 100% pressure-nya ke bagian kaliper, jadi nyampe gitu ya. Jadi gitu aja. Jadi yang pertama itu jangan master rem dulu, tapi selang rem dulu, baru master rem, baru kaliper. Kalau menurut gua gitu sih. Yang penting selang rem dulu, itu dia. Jadi biar konsisten pengeremannya. Apalagi dibilang jarak jauh kan pasti menggunakan rem itu selalu ya harus konsisten. Jadi dia panas, jarak jauh itu panas. Kalau misalkan memang si selang remnya masih standar, si master remnya udah upgrade, itu bakalan panas dan tekanannya tinggi, itu bakal melar. Dan memang bisa kejadian mungkin remblong atau segala macam, nggak ngerem pakem ya. Itu dari pertama enak pengeremannya, pas jauh-jauh
udah nyampe mana gitu kan, udah jauh, udah panas, itu bakalan hilang pressure-nya, nggak 100% ke kaliper gitu. Jadi yang penting selang rem dulu gitu aja. Dan yang ke berapa ini ya selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya lah tadi bilang. Nah, yang terakhir mungkin ya ini ya, yang selanjutnya yang terakhir tuh, ada nggak video pemasangannya bang? Nah ini tuh memang sebelumnya gua pasang sendiri hasil sendiri banget pemasangannya. Jadi gua nggak lewat bengkel atau lewat manapun, jadi gua sendiri. Dan mungkin nggak ada videonya, sebenarnya pengen bikin video pemasangannya, cuman karena gua masang sendiri dan nggak bisa kepegang kameranya dan pakai tripod pun agak susah, dan emang tangan tuh kan walaupun pakai sarung tangan kan kotor, jadi megang kameranya tuh ya sayang lah kameranya gitu. Jadi belum ada kameramen, jadi gua belum bisa bikin pemasangannya gitu. Jadi mungkin sedikit membahas aja ya untuk sekarang. Jadi ngebahasnya itu dari pertama gua beli mas rem ini gimana pemasangannya. Yang pertama gua harus fitting dulu, gua pasang dulu si master remnya ke stang yang original yang ini, yang Jupiter MX. Nah dan setelah pemasangan pas gitu ya, baru gua fitting dulu nih batok belakang kalau sudah masuk, sama apa sih namanya ini, sama si instrumen starter atau klakson kiri kanannya harus udah masuk, udah klop semua. Baru depannya kan pasti nggak sesuai ya, karena kan ini tabung pisah, nanti ada selangnya dan udah lebih besar dibanding yang standar. Jadi gua harus motong nih nyoak di sininya, dicoak sama gua. Itu ke bengkel juga, videonya nggak ada juga sih gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ada upgrade spare part baru, nanti gua videoin deh walau ke bengkel atau pasang sendiri gua coba. Cuman ya mungkin nggak sebagus yang lu kira nanti videonya mungkin ya. Dan di sini dicoak pakai gergaji besi gitu ya. Dan ini juga memang sedikit, kalau kata gue sih sedikit kurang rapi, tapi ya oke lah. Jadi ngeklop semua bodinya, jadi nggak ada yang renggang. Dan ini pun nanti mungkin ada miss sedikit di sini, tapi nanti gue coba akalin lagi untuk dimulusin lagi. Dan untuk feelnya, untuk udah fitting semuanya, baru gue naikin mungkin ya, coba-coba begini. Dan itu kalau misalnya nyaman, udah oke, udah fittingnya bagus, naruh selang rem segala macem, tabung minyak rem udah oke semua, ya udah oke gitu aja sih. Paling nggak ada perubahan apa-apa, paling perubahan dari batok aja nih, di sini dicoak aja, kalau yang lainnya enggak. Dan yang paling penting sih paling kalian selang remnya itu harus jeli ya, masangnya alurnya ke bawahnya itu. Nah gua pakai selang rem 90 cm, nggak kepanjangan juga nggak kependekan juga, jadi gua nggak mau berlebihan sama kekurangan gitulah, jadi pas-pas aja. Dan memang nggak stretch banget, jadi ada buat naik turunnya suspensi ya, jadi aman. Dan gua coba untuk alurnya dari si master rem ke kaliper itu bagus gitu. Jadi ya untuk video ini ya seperti ini aja gua ngebahas. Jadi nanti untuk ini ya rangkumannya gitu ya, untuk pesan-pesannya. Jadi buat kalian kalau misalkan upgrade braking system, kalian harus minimal selang rem dulu yang diganti, baru selang master rem, baru kaliper gitu. Jadi jangan salah lagi. Dan kalau untuk milimeternya kalian lihat dulu. Kalau misalkan kalian pakai kaliper 1 piston 12,7 mili udah enak. Kalau misalkan kalian pakai 2 piston, kalian lebih enak pakai 14 mili, itu enak. Tapi kalau misalkan 3 piston, itu kalian pakai 17 mili, itu enak, itu upgrade-nya itu udah bagus banget 17 mili gitu aja sih. Dan ini tuh impresi gua tentang KRS Gold Air ini oke banget, rekomen buat kalian. Jadi jangan lupa beli Gold Air. Enak banget pokoknya, dengan harga enak, dengan kualitas bagus banget gitu lah, untuk mumpuni sehari-hari daily ride gitu aja sih videonya ya. Jadi gua Lance Marlan, see you on the next video, bye bye.